Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari hukum Hooke, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat mekanik bahan. Seperti halnya manusia, benda juga memiliki sifat. Ada yang padat, kemudian ada yang keras, lunak. Dan untuk hukum Hooke ini, kita coba perhatikan dulu gambar di bawah ini. Ada botol, ada karet gelang, dan juga ada botol kaleng. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika ketiga benda tersebut diberi gaya luar? Kemudian, berikutnya, apa yang akan terjadi jika gaya tarik atau gaya tekan yang sudah kita berikan pada ketiga benda ini kita lepaskan? Berikutnya, sebutkan mana benda yang termasuk benda plastis dan mana yang termasuk benda elastis. Untuk menjawabnya, mari kita bahas, kita cari penjelasannya sebagai berikut. Benda plastis adalah benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula jika gayanya dihilangkan. Sedangkan benda elastis adalah benda yang bisa kembali ke bentuk semula jika gayanya dihilangkan. Artinya karet gelang itu adalah salah satu contoh dari benda elastis. Sedangkan botol kaleng dan tadi botol plastik itu bukan termasuk benda elastis, karena ketika gayanya kita hilangkan, benda tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula. Lalu berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah pegas memiliki panjang L. Ketika diberikan satu buah beban, maka akan terjadi pertambahan panjang sebesar X. Dan ketika diberikan dua buah beban, maka akan bertambah panjang sebesar 2X. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pegas yang diberi satu buah beban itu akan bertambah panjang, sedangkan beban kedua yang diberikan dua buah beban itu mengalami pertambahan panjang yang lebih besar dibandingkan dengan yang satu buah beban. Artinya, jika gaya berat atau gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas, pada sebuah benda elastis gayanya kecil, maka pertambahan panjang dari pegas itu juga akan kecil. Sebaliknya, jika gayanya besar, maka pertambahan panjang dari pegas tersebut juga besar. Jadi di sini F itu sebanding dengan pertambahan panjang dari pegas. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum Hooke. Jadi semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pertambahan panjang pegas juga semakin besar. Lalu tadi F sebanding dengan delta X. Untuk merubah kesebandingan ini menjadi sama dengan, untuk memformulasikan persamaan matematisnya, maka F sama dengan K dikali delta X. Apa itu K? K itu adalah suatu konstanta pegas. Oke, kita bahas apa itu konstanta pegas. Konstanta pegas adalah tingkat kelenturan atau kekenyalan dari suatu pegas. Semakin besar nilai K, maka semakin sedikit pertambahan panjangnya. Artinya dia semakin keras gitu. Bisa diregangkan tapi kecil, seperti halnya shock breaker. Dan juga kalau pegas untuk pulpen itu kan gampang ya. Kenapa? Karena konstanta pegasnya itu kecil. Misal, apa itu arti fisis dari konstanta pegas? Di sini misal ada K sama dengan 2000 N per M. Apa itu artinya? Maka di sini dia butuh gaya sebesar 200 kilo agar pegas ini bertambah panjang sebanyak 1 meter dari panjang awalnya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi sekali lagi, konstanta pegas itu adalah tingkat kelenturan atau tingkat kekenyalan dari suatu pegas. Contoh soal, di sini ada Andi yang tengah menaiki motor, di mana
masanya itu motornya 100 kilo dan massa Andi itu adalah 50 ya. Kemudian yang melewati posisi tidur. Sedangkan konstanta pegas yang digunakan itu sebesar 20.000 Newton per meter. Pertanyaannya, berapa pengurangan pegas ya, karena ini ditekan. Jadi kalau ditarik kan nambah panjang pegas ya. Kalau ditekan itu pegasnya bertambah kecil. Pertanyaannya berapa perubahan panjang tadi? Maka di sini kita cari dulu berapa besar gaya tekannya, di mana F1 Andi itu adalah massa dikali G, 50 kali 10 itu sama dengan 500 Newton. F2 nya atau beban dari motor tersebut itu adalah 100 kali 10 sama dengan 1000 Newton. Maka gaya totalnya itu adalah 500 ditambah 1000, artinya F totalnya itu adalah 1500 Newton. Dan tadi K-nya itu 20.000 Newton. Karena yang ditanya adalah perubahan panjangnya, maka kita bisa menggunakan rumus hukum Hooke tadi, di mana F sama dengan konstanta dikali delta X. Karena yang ditanya adalah delta X, maka F, K ini pindah ke sini. Yang tadinya kali itu menjadi bagi. Gaya dibagi konstanta, 1500 dibagi 20.000 Newton per meter. Didapatkan 0,075 meter, kita rubah ke cm dikali 100, maka hasilnya itu adalah 7,5 cm. Maka shock breaker ini akan memampat atau mengecil dari panjang awalnya itu sebesar 7,5 cm. Nah, kalau 7,5 cm berarti shock breaker ini bagus, dia kuat karena perubahan panjang yang terjadi itu kecil. Hanya kalau terlalu kecil itu ketika melewati posisi tidur atau jalan berlubang, ini redamannya agak kurang, dia terlalu keras. Jadi kurang enakan gitulah kalau bahasa Sundanya ya. Jadi usahakan untuk shock breaker jangan terlalu lentur, juga jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras itu getarannya atau redamannya juga kerasa nantinya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau masih banyak hal yang kurang dipahami. Semoga kita bisa saling sharing dan mencari lagi materi yang atau ilmu yang jauh bisa lebih dipahami. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.